Shalom, selamat pagi. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada pada hari ini, khususnya jemaat LCM. Segala kesyukuran hanya kepada Yesus Kristus dan penyelamat manusia berdosa. Dalam teks pembacaan hari ini, yaitu dalam Roma bab 3 ayat 21 hingga 31 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin, Paulus berkata, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini saya dapat melihat kesimpulannya adalah iman merupakan suatu doktrin kuat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam perspektif doktrin Kristen, pembenaran karena iman sangat sentral dan penting. Oleh karena itu, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi harus memahaminya. Saudara, ada alasan kenapa saya katakan demikian. Dalam ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang perlu disadarkan oleh setiap umat, bahwa sejak Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh dalam dosa, dan dosa itu turun-temurun sampailah ke zaman ataupun ke masa kita pada hari ini. Jadi perlu ada pendamaian, antara manusia dengan Allah. Jadi Yesus sudah datang untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan cara apa dia mau menyelamatkan kita? Dalam firman menjelaskan bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita itu adalah cuma-cuma, itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan segala macam perbuatan kita di bumi ini. Inilah bezanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, antara orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang agama-agama pengajaran lain. Dan kebanyakan agama mengajarkan bahwa untuk selamat, untuk masuk surga itu berdasarkan perbuatan. Tetapi di dalam
kepercayaan kita sebagai orang-orang percaya. Alkitab atau Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah suatu hadiah, suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Dia. Ini adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk membawa keselamatan itu kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekiranya diukur atau ditimbang perbuatan baik itu yang boleh membuatkan kita selamat, pasti semua orang akan tidak selamat. Karena dalam satu hari saja kita tidak tahu berapa kali kita berbuat dosa. Jadi usaha kita untuk mendapatkan keselamatan itu dengan melakukan segala kebaikan, kebajikan dan sebagainya, itu tidak berbaloi. Tetapi kasih karunia Tuhan itu melalui anugerahnya, itulah yang perlu kita imani, itulah yang perlu kita percayai, dan itulah yang perlu ada dalam hati dan hidup kita. Itulah yang dikatakan iman. Sesuai dengan tema hari ini, iman. Iman yang menyelamatkan. Sekiranya kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Di sana menceritakan oleh iman nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan dapat melakukan segala yang besar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan Anda tidak dapat diselamatkan oleh perbuatan baik kita, tetapi oleh iman percaya kita kepada Yesus. Di sanalah jalan keselamatan itu. Dan seterusnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apabila kita berbicara tentang iman, seolah-olah perbuatan itu tidak penting. Dan seperti yang dalam Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku, perbuatan baik itu adalah ekspresi kesyukuran kita terhadap kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar itu. Sebab itu setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan itu, Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, berimanlah kepada Dia, dan mari kita pegang iman keselamatan itu sampai ke akhir hayat. Tuhan memberkati.